Shalom bagi kita semua. Marilah kita masuki ibadah pesta kedua, peringatan hari turunnya Roh Kudus. Untuk itu, marilah terlebih dahulu kita bersaat teduh di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 135 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampak bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, dan supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 712 ayat 1.
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari Roma pasal 8 ayat 10 sampai ayat 11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 463 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 109 ayat 1. Dengarlah firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk pesta kedua, peringatan hari turunnya Roh Kudus ini.
tertulis di Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 465 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 461 ayat 1 sampai ayat 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memberkati hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada ibadah kita hari ini, Pentakosta kedua, tertulis dalam kitab Nehemia pasal 9 ayat 20 sampai dengan ayat 31. Saya akan membacakannya. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga mannamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan. Pakaian mereka tidak rusak dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa, dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan, sebab mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah dari Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit, dan membawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu, dan engkau menundukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka, maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk, mereka hidup mewah karena kebaikanmu yang besar. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu, yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan, mereka berteriak kepadamu. Lalu engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayangmu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapanmu, dan engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayangmu. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukummu, tetapi mereka bertindak angkuh, mereka tidak patuh kepada perintah-perintahmu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturanmu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan, mereka bersitegang leher dan tidak mau dengar. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Namun kita beribadah di gereja, yaitu ibadah Pentakosta yang kedua, peringatan pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara, 2 hari berturut-turut kita merayakan Pentakosta, peringatan pencurahan Roh Kudus. Itu artinya betapa pentingnya pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman. Roh Kudus adalah roh Allah. Roh berarti tidak dapat kita lihat, tetapi dampak dan akibatnya dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan angin dan arus listrik. Angin juga tidak dapat kita lihat. Bukan berarti karena kita tidak dapat melihat angin sehingga kita mengatakan bahwa angin itu tidak ada. Tetapi kita dapat merasakan dampak dan akibatnya dalam kehidupan kita. Kalau angin bertiup,
kita dapat merasakannya. Kemudian yang kedua, demikian juga dengan arus listrik. Tidak dapat kita lihat, tetapi dampak dan akibatnya dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Misalnya sound system, mikrofon, bola lampu yang ada di dalam ruangan ini dapat menyala, itu karena adanya arus listrik. Tidak dapat kita lihat, tetapi kita dapat merasakan dampak dan akibatnya dalam kehidupan kita. Kira-kira seperti itulah Roh Allah, yaitu Roh Kudus, tidak dapat kita lihat, tetapi dampak dan akibatnya dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Pentakosta disebut juga hari ke-50. Secara hitungan matematika 40 ditambah 10 sama dengan 50. Hal itu dihitung dari peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari kematian atau peristiwa Paskah. 40 hari dari peristiwa Paskah, Yesus naik ke sorga. Itulah yang kita peringati beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 14 Mei 2026 yang lalu. Kemudian sesudah Yesus naik ke sorga, 10 hari kemudian adalah hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan itulah yang kita rayakan 2 hari berturut-turut, kemarin dan hari ini. Saudara-saudara, berdasarkan hal tersebut, peristiwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus, sebenarnya kalau kita membaca di dalam Alkitab, itu terjadi dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Pertanyaannya, apakah Roh Kudus itu hanya ada dalam Perjanjian Baru? Apakah Roh Kudus juga ada dalam Perjanjian Lama? Saudara-saudara, dalam Perjanjian Lama juga sudah ada Roh Kudus, yaitu Roh Allah, termasuk melalui nats khotbah kita pada hari ini, Nehemia pasal yang ke-9. Ada lagi bukti lain di mana Roh Kudus itu sudah ada dalam Perjanjian Lama. Saya ambil satu contoh, yaitu ketika Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Manusia masih debu tanah, masih benda, belum manusia yang utuh. Kemudian dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 7, dicatat di dalam Alkitab, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudara, fungsi Roh Kudus dalam hal ini adalah memberi kehidupan. Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh Kudus memberi kehidupan. Dalam hal ini, saudara-saudara, kita dapat hidup dan bernapas karena Allah yang memungkinkan itu terjadi. Jadi bukan semata-mata karena kemampuan kita, tetapi itu adalah anugerah atau pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberikan kehidupan kepada kita. Saudara-saudara, dalam nats khotbah hari ini kita dapat melihat, membaca bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan umat manusia, khususnya di tengah-tengah bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Kalau kita memperhatikan nats khotbah hari ini, konteks perikop kita ini sebenarnya adalah setelah pembuangan dan peristiwanya terjadi di Yehuda. Kita tahu bahwa pembuangan Babel itu terjadi selama 70 tahun. Kita juga tahu bahwa pembuangan Babel itu terjadi akibat dosa yang diperbuat sehingga Tuhan menghukum umat manusia melalui pembuangan Babel. Saudara, berdasarkan konteks nats hari ini, sebenarnya bangsa Israel telah keluar dari pembuangan Babel, mereka telah kembali ke negerinya, kemudian terjadi kebangkitan iman di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Saudara-saudara, Nehemia pasal 9 ini adalah ketika bangsa Israel berkumpul dan berdoa kepada Tuhan. Di dalam doanya mereka menyesali dosa-dosa yang mereka perbuat di masa yang lalu. Dan bentuk penyesalan itu dapat kita baca di dalam Nehemia pasal 9 ayat 1, mereka mengenakan atau menggunakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Itu adalah bentuk penyesalan yang mendalam atas dosa-dosa yang mereka perbuat di waktu yang lalu. Saudara-saudara, dalam hal ini, fungsi daripada Roh Kudus adalah menginsafkan manusia, menyadarkan manusia akan dosa yang mereka perbuat.
Mereka sadar akan kesalahannya, mereka sadar akan dosanya, mereka sadar akan kejahatan yang mereka perbuat di waktu yang lalu. Kemudian mereka mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, mereka bertobat, mereka kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam hal ini kita dapat melihat bahwa Roh Kudus, Roh Allah bekerja dalam diri manusia untuk memperbaharui manusia ke arah yang lebih baik. Saudara-saudara, kalau seseorang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Berbalik arah 180 derajat, bukan 360 derajat. Putar haluan. Artinya kalau sebelumnya dia menghadap ke timur, putar haluan, dia menghadap ke barat. Dalam arti meninggalkan dosa dan kejahatan, dan kembali hidup di dalam kebaikan dan terang Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Menyadarkan manusia akan dosa yang diperbuatnya di waktu yang lalu, sehingga dia mengalami pertobatan. Saudara-saudara, Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Hanya saja daging kita lemah, sehingga kita bisa tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ada firman Tuhan yang mengatakan dalam perjanjian baru, roh memang penurut tetapi daging lemah. Dalam arti roh itu selalu mengarahkan kita untuk berbuat baik, tetapi karena daging kita lemah, sehingga kita bisa saja jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, dalam hal ini agar kita jangan jatuh ke dalam dosa, maka kita harus mau dan bersedia dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam hal ini kita perlu menjaga agar suara hati kita, yaitu suara Roh Kudus, dapat senantiasa berfungsi dengan baik. Suara hati itu adalah suara Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita atau di dalam diri kita, di lubuk hati kita yang paling dalam. Kalau kita hendak melakukan dosa atau kejahatan atau melakukan kesalahan, sebenarnya suara hati kita, yaitu suara Roh Kudus mengingatkan kita, supaya kita jangan melakukan dosa atau melakukan kejahatan. Saudara-saudara, dalam hal ini, kalau kita menuruti suara hati kita, kita pasti tidak akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi kalau kita mengabaikan suara hati kita, itu yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Dan semakin sering kita mengabaikan suara hati kita, maka suara hati kita tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Sehingga kita jangan mengabaikan suara hati kita, supaya suara hati kita dapat berfungsi dengan baik. Saudara-saudara, sebagaimana saya katakan tadi, nats khotbah kita hari ini adalah doa bangsa Israel yang dilakukan sesudah mereka kembali dari pembuangan. Dalam doa mereka mengaku dosa-dosa yang mereka perbuat di waktu yang lalu, termasuk mereka mengakui dosa-dosa yang diperbuat oleh nenek moyangnya pada ratusan tahun yang lalu. Padahal Tuhan sudah melakukan kebaikan. Tuhan menunjukkan kasih sayangnya ke tengah-tengah bangsa tersebut. Itu sebabnya saudara-saudara, sebenarnya kita perlu membaca Nehemia pasal 9 ini mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Di situ dengan jelas diceritakan, dikisahkan kebaikan-kebaikan Tuhan atas bangsa Israel. Tuhan membebaskan, melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir yang terjadi selama 430 tahun. Tuhan menganugerahkan roh kebaikan, yaitu Roh Kudus, untuk mengajar mereka agar mereka mengerti dan memahami kehendak Tuhan untuk dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal itu jelas dicatat dalam nats khotbah kita hari ini. Kemudian saudara-saudara, dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan juga menyertai dan memelihara hidup mereka. Hal ini juga dicatat dalam nats khotbah kita, terutama ayat 20 sampai dengan ayat 21. Tuhan selalu memberikan dan mencukupkan makanan dan minuman mereka, sehingga mereka tidak berkekurangan akan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pakaian mereka tidak menjadi rusak, kakinya tidak menjadi bengkak. Kemudian di ayat 22, mereka memang dalam peperangan dengan bangsa-bangsa lain, tetapi Tuhan menyertai mereka dan Tuhan menyerahkan bangsa-bangsa lain kepada mereka.
Demikian juga yang dicatat dalam ayat 23. Keturunan bangsa Israel menjadi sangat banyak seperti bintang-bintang di langit. Dalam arti diberkati dengan banyak keturunan. Saudara-saudara, itulah kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Kebaikan Tuhan ternyata dibalas dengan kejahatan. Ada peribahasa yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Umat Israel justru mendurhaka terhadap Tuhan. Itulah yang mereka lakukan. Sehingga tadi saya mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Saudara-saudara, itulah yang mendorong mereka mengakui dosa-dosa nenek moyang mereka di hadapan Tuhan hingga mereka berdoa dalam waktu yang cukup lama. Hal itu dapat kita baca di dalam ayat yang ketiga. Mereka sungguh-sungguh di dalam doa. Mereka sungguh-sungguh beribadah. Mereka sungguh-sungguh memuji Tuhan. Mereka melakukan penyembahan yang benar karena mereka tahu apa yang telah Tuhan perbuat kepada nenek moyang mereka dan kepada umat Israel di waktu yang lalu. Mereka mengalami berkat Tuhan. Saudara-saudara, dalam hal ini kemampuan seseorang mengakui dosa-dosanya dan menyesali dosa-dosanya itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus dalam kehidupan umat manusia. Saudara-saudara, apa hal yang dapat kita renungkan melalui Nats Khotbah hari ini, melalui renungan kita pada hari ini? Kita juga adalah orang-orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui perayaan Pentakosta yang kedua pada hari ini, kita mau merayakan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita ketika Tuhan menganugerahkan rohnya, yaitu Roh Kudus ke tengah-tengah umat manusia, ke tengah-tengah dunia ini. Dan roh itulah yang senantiasa menuntun perjalanan hidup kita ke arah yang lebih baik. Saudara-saudara, roh itu juga yang mengingatkan kita agar kita jangan jatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Sehingga kita perlu menuruti suara hati kita. Saudara-saudara, saya juga mau katakan bahwa kita juga adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan sungguh banyak dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan karena banyaknya berkat Tuhan yang kita terima dan rasakan dalam kehidupan kita, saya yakin, saya percaya tidak ada satu orang pun dari antara kita yang mampu menghitung berapa banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Apakah itu harta benda, pekerjaan, pasangan hidup kita, bagi orang yang menikah itu adalah juga anugerah Tuhan, keberhasilan, kesuksesan, kesembuhan dari berbagai macam penyakit, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ketika kita mengakui kebaikan Tuhan dalam hidup kita, itu juga adalah karunia daripada Roh Kudus. Maka sebagai orang yang sudah menerima dan merasakan kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita, sebagai orang beriman, apa yang kita lakukan? Yang pertama, syukuri berkat Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang kedua, nyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tentu sangat banyak kebaikan Tuhan, termasuk ketika Tuhan menganugerahkan rohnya, yaitu Roh Kudus ke tengah-tengah dunia ini. Kemudian hiduplah di dalam ketaatan kepada Tuhan. Bukan melakukan perlawanan kepada Tuhan. Jangan mendurhaka terhadap Tuhan. Jangan lakukan seperti ungkapan pepatah yang saya sampaikan tadi. Air susu dibalas dengan air tuba. Tetapi lakukanlah kebaikan sebagai buah dari kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun perjalanan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah dan berkat-Mu melalui persekutuan ibadah kami pada hari ini, pada perayaan Pentakosta yang kedua. Kami bersyukur atas sapaan firman-Mu yang menjadi makanan rohani kami. Biarlah Tuhan memeteraikan di dalam hati kami, dan kami memohon agar Tuhan senantiasa menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu
untuk melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya nyata kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu juga menuntun perjalanan hidup kami, supaya kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 102 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.